Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن شار على نهجهم إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah.
dengan cara meningkatkan keyakinan kita, syahadat kita, kesaksian kita bahwa Allah lah satu-satunya zat yang kita sembah. Dan juga syahadat kita, kesaksian kita bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehingga takwa menjadi kebiasaan dan menjadi jalan kehidupan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan inilah kita diberikan kebahagiaan. Dengan ketakwaan inilah kita diberikan keistiqomahan di dalam kehidupan. Dan dengan ketakwaan inilah adalah sebaik-baiknya tempat dan juga bekal yang kelak akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah, yang mana hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian dikembalikan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat ketakwaan ini, Malaikat Jibril pernah memberikan nasihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ishma syi'ta, hiduplah engkau wahai Muhammad. Ma syi'ta, semaumu. Fa innaka mayyitun, tetapi ingatlah bahwasanya engkau bakal meninggal dan meninggalkan dunia ini. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa yang kamu sukai, tetapi sesungguhnya engkau akan berpisah darinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan yang sifatnya materi ini tidaklah abadi. Sesuatu yang kita cintai yang sifatnya materi itu pasti akan berpisah dan pasti kita akan kecewa darinya. Jadi oleh karena itu, kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu yang sifatnya materi yang ada di dunia ini itu sifatnya rusak. Sifatnya tidak ada yang abadi. Lalu pertanyaannya, di manakah dan apakah yang abadi itu? Yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang abadi itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan. Sehingga kita yang tidak pernah abadi di dunia ini, kita yang bakal mati, kita yang bakal kembali, maka kematian dan kembalinya kita nanti akan dicatat sebagai abadi ketika diiringi dengan amal. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah engkau sesuai apa yang kamu sukai, karena engkau akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini jamaah sekalian, dalam hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita memilih sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi itu adalah immateri. Dan kita tidak menjadikan skala prioritas yang berupa materi, karena dia akan rusak dan dia akan hilang. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang sifatnya materi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu? Lalai dari Rabbmu yang maha mulia, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dermawan terhadap nikmatnya terhadap kalian. Kalian lupa Allah, kalian lupa terhadap pemberi nikmat, dan kalian tertipu dengan kenikmatan materi duniawi yang tidak pernah abadi. Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Kalian tertipu dengan panjang angan-angan di dunia ini sampai kalian dicabut nyawa kalian bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di situ orang-orang yang mendewakan, memuja materi yang kemudian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai budak harta. Ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham. Celaka
Orang yang diperbudak oleh dinar, diperbudak oleh dirham. Celaka orang yang diperbudak oleh dolar, rupiah, jabatan, kepentingan. Karena mereka menyembah terhadap sesuatu yang tidak pernah abadi. Mereka tertipu terhadap sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang bangkrut amalnya, orang-orang yang rugi kehidupannya, yaitu orang-orang yang sesat di dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Dan mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat sesuatu kebaikan, padahal mereka tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyimpulkan dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu sirna, hilang, musnah, punah. Tetapi apa yang di sisi Allah itulah yang abadi. Jadi kita yang tidak abadi hendaklah menuju keabadian. Kita yang sirna hendaklah menuju kekekalan. Yaitu apa? Apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Yang kekal itu apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yaitu akhirat. Lebih baik daripada kehidupan dunia. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Karena ketika perbandingan kehidupan dunia yang materi dengan kehidupan akhirat yang immateri, itu sangatlah sedikit, sangatlah kecil. Kenapa kita memilih yang kecil dan meninggalkan sesuatu yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu Al-Quran dalam surat Al-Kahfi itu kita diperintahkan untuk menuju keabadian dengan menempuh jalan yang disebut dengan Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat, immateri yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Betul, di dunia ini kita punya anak, kita punya harta, itu penghiasan sementara. Perhiasan manusia tetapi itu sementara. Oleh karena itu Allah menunjukkan perhiasan yang sifatnya abadi. Yaitu apa? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan ganjaran, pahala dari amal saleh itu lebih baik di sisi Rabbmu. Pahalanya dan juga lebih baik itu yang menjadi angan-angan manusia. Jamaah sekalian, ketika Ibnu Katsir menafsirkan wal baqiyatus salihat, amal saleh yang kekal abadi, itu yang dimaksud apa? Yang pertama, al baqiyatus salihat itu adalah zikir kepada Allah. Jadi zikir itu sifatnya abadi. Zikir itu immateri. Dia abadi di sisi Allah, abadi di dunia dan juga abadi nanti di akhirat. Maka oleh karena itu Nabi SAW wal baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita ingin abadi dengan amal, maka perbanyaklah baca zikir, subhanallah, tasbih, walhamdulillah, tahmid, wala ilaha illallah, kita membaca tahlil, wallahu akbar, kita membaca takbir, dan kita membaca wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah al-baqiyat as-salihat. Harta immateri yang abadi. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, idza kana zannasu adz-dzahab wal fiddah. Ketika kebanyakan manusia itu mereka menyimpan harta gedongan berupa emas maupun perak. Faknizu haula'il kalimat. Maka hendaklah kalian menyimpan, mengawetkan, mengabadikan itu kalimat. Kalimat apa? Yaitu tadi kalimat doa. Nah, doa-doa tadi, zikir-zikir tadi itu sifatnya abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian, sesuatu yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sedekah, infak, wakaf, dan seterusnya. Harta yang kita pelihara, harta yang kita tabung, itu habis. Atau bahkan terkadang hilang begitu saja. Menguap begitu saja. Harta yang kita konsumsi itu menjadi hisab. Tetapi harta yang hakiki, yang abadi, yang menemani di alam barzah dan di alam kebangkitan sampai menjadi syafaat di surga kelak, yaitu harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, atau harta yang diwakafkan.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, sekecil apapun yang kalian infakkan, itu diganti, disimpan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Jadi oleh karena itu, ketika kita punya materi di dunia ini, kalau itu dikonsumsi secara pribadi, itu akan menjadi hisab, menjadi pertanyaan, bahkan menjadi penyakit. Bahkan bisa menjadi hasud di antara kita. Betapa banyak orang saling tuduh, menuduh, fitnah, menfitnah, bunuh, saling membunuh. Hanya gara-gara kepentingan materi. Dan kepentingan materi itu sirna dan tidak pernah abadi. Sementara manusia lupa. Dia bisa menjadikan hartanya abadi. Hartanya bisa menyerta dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Yaitu ketika harta itu diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin mengawetkan, ingin menyimpan harta yang sesungguhnya, maka jadikan harta kita sebagai teman ibadah, jadikan harta kita fisabilillah. Itulah al-baqiyat as-salihat. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang abadi dari kehidupan kita ini adalah segala sesuatu yang itu mengandung amal soleh. Apapun yang kita kerjakan dan itu ada internalisasi nilai amal soleh, maka itu pasti abadi. Pasti abadi. Nabi SAW ketika melihat dan memberikan pelajaran kepada para sahabat, jenazah digotong menuju makam untuk dikebumikan. Nabi SAW mengingatkan, yattabi'ul mayyit thalatha. Mayat ini, jenazah ini, diiringi oleh 3 hal. Fayarji'u itsnan, yang 2 kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa hanyalah 1. 2 pulang, siapa yang pulang? Yattabi'u ahluhu wa maluh. Keluarganya pulang, sampai kuburan dia pulang lagi ke rumah. Wa maluhu, hartanya, mobilnya, tabungannya semua pulang juga. Enggak menemani di alam barzah. Jadi dua-duanya pulang. Fayarji'u ahluhu wa maluh wa yabqa amaluhu. Dan yang tersisa hanyalah amal perbuatannya. Jadi amal itu sifatnya abadi jamaah. Maka tidak ada yang keluar dari nafas kita, dari energi kita, kecuali tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah kebaikan, tercatat sebagai kebaikan yang abadi. Kalau itu dosa dan dia tidak bertobat, juga sama akan menjadi dosa abadi. Jadi oleh karena itu ketika kita hendak meninggalkan dan berpisah dari materi duniawi yang sirna ini dan menuju immateri yang kekal abadi, maka perbanyaklah amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ditutup dalam surat Al-Kahfi bahwa siapa yang punya harapan untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabb-Nya, falya'mal 'amalan shalihan, maka dia hendaklah menyiapkan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal saleh yang murni, yang tidak bercampur aduk dengan kesyirikan. Jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, karena itu sia-sia. Jangan pernah kita mengharapkan balasan dari manusia untuk dilihat, itu namanya riya. Atau ingin diapresiasi, ingin didengar, itu namanya sum'ah. Atau mendatangkan kebanggaan, kesombongan, itu namanya ujub dan takabur. Semua itu adalah syirik. Persekongkolan, persekutuan amal atas nama Allah. Padahal itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kita mensekutukan Allah di dalam beribadah. Itulah kekekalan yang hakiki. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.